Sayang, Kaget. dia tadi aku liatin kamu main HP mulu sih, ketawa-tawa gitu, chat siapa sih? Enggak, temen aku. Ya enggak, aku mau lihat dulu sih chat siapa sih dia tadi. Ya, Cuma temen aku doang. ya aku mesti tahu lah, kan aku cowok kamu, aku mesti tahu itu chat siapa dari Ya tadi. ampun, ini cuma gak jelas banget sih. Ya, ya setelah kamu. Kan aku jadi Ya, ya lo lihat dulu, kalau nggak ada apa-apa ya nggak apa-apa buat dilihat. ya udah tuh. Ya, ya setelah kamu deh. Hari ini kamu mana? Aku nggak kemana. Kayaknya aku harus ke toko buku sih kayak gitu. Mau closing? Ayo, ayo. Oke, ayo. Soalnya harus. Sayang, siapa sorry maaf. Oh iya, ini temen kuliahku, temen kampus tuh. Ada sesuatu mau kemana tahu? Oh, enggak. Kamu cuma mau jalan doang. Ya kamu nggak boleh lah jalan sama temen cowok lah. Bukan gitu, kita masalah aku nganterin tante dia buat Ya, buku. ya nggak Kan kan? satu kuliah. Iya, I know. Tapi kan lu kan Kamu cuma juga nggak bisa. bisa kok sekarang. Tapi kan lu kan cuma temennya dia. Pokoknya dia tuh nggak boleh pergi selain sama gua intinya. Bro, kita cuma temen aja bro. Ya nggak Kita apa-apa. mau kemana aja santai bro. Ya enggak, beda. Ini kan urusannya ya dia pacar gua dan dia nggak boleh kemana-mana kalau prinsip gua. Assalamualaikum. Tunggu, kayaknya aneh deh. Biasanya kan aku berdua. Ya kok ini waktunya aku meet time. Tapi tunggu, nggak deh, klasik. Kali mana ya Bang Doninya ya? Bang Doni, Bang Doni. Hai, halo. Sorry, I am back. Sorry tadi habis mencari sesuatu yang penting banget tau nggak? Apa tuh? Pulpen. Oh, bukan? Ya biar aku menulis namamu di dalam doaku nanti. Aku tutup usia kan ku Oke, sedikit intermezzo ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Asik, selamat siang buat para penonton gue yang gak pernah bosen nonton gue. Asik, kita mereka jago ganteng-ganteng. Jumpa lagi dengan gue Doni dan Putri. Iya, Oh, Putri. tapi kayaknya lebih cocok namanya Bella deh. Bella. Belahan jiwaku. Oke. Kembali. Oke. Ini posisi kameranya dapat belum? Udah dong. Kau munduran dikit boleh? Kenapa? Sandiknya kelewatan soalnya. Atau majuan dikit, Aneh. majuan dikit, oke. Sampai ngeliat ke aku, Kenapa? biar sandiknya kelihatan. Oke. Udah. Oke. Kita di sini mau ngapain ya? Ini mau bahas Masalah umum yang biasa dialamin oleh para bucin-bucin sejati ya. Sih. Kita membahas tentang posesif. Oke. Bahasannya berat sih, tapi nanti kita akan ada bintang tamu juga ya. Ya. Buat para kaum hawa mungkin nanti dia bakal kesensem sih asik dengan pesona tampangnya Arabian gitu banyak orang ya. Sekarang di sini cuma ngantri dulu Arabian bikinnya mancung kan. Udah kayak perosotan itu apa? Perosotan waterboom, ya kan? Alizia sambung ya kan. Aduh, apa coba ya? Coba sih dengan gue sih. Asik. Bahas posesif, menyenangkan, menyedihkan ya. Buat aku jadi Bukan. Tapi kalau bisa juga sih. eh, Dilihat ada dua sisi. Oke. pandangan. Tapi kalau dilihat dari kata-katanya posesif itu kalau dipenggal dari kata-kata bahasa Indonesia berarti kan terdiri dari kata-kata posesif. Itu ada panjangannya tuh. Apa tuh? Pokoknya cuman kamu deh ya kalau ada di hati aku. Selama aku menyayangimu nggak pernah terlintas sedetik pun pikiran untuk selingkuh. Sip lah kalau menurut gua. Kalau menurut lu sip apa enggak? Kalau enggak sip lu komen sama kasih calon yang baik ya. Oke. Just gini oke. Oke. Kita mulai ya. Kita Pembahasan. mungkin mau membahas tentang Posesif. apa tadi tapi kita buka dari Ada yang nanya juga. pertanyaan-pertanyaan juga ya. Asik.
Kita mulai dari pertanyaan yang pertama dari ini orang yang aktif banget sih nanya, dari Eka Julianti. Dia nanya, kenapa sih di dalam hati seseorang itu selalu ada posesif? Gimana menurut kamu? Kalau menurut aku sih itu di setiap orang manusia gitu ya, mau cewek mau cowok pasti ada sih, ada rasa untuk rasa ingin apa tuh Memiliki gitu itu rasa yang Posesif. memiliki. Ada Oh. aku pasti setiap bohong lah kalau bilang gue nggak posesif tuh, gue pasti ada, maksudnya pasti lu tuh pasti pernah, kalau nggak ya walaupun lu nggak sering pasti lu tuh pernah gue lakuin gitu. Oh. Contohnya kayak misalnya apa tuh dalam hubungan kan, kalau dalam hubungan kan, kamu anak gimana sama siapa, maksudnya itu hanya mungkin buat kalian perhatian, tapi mungkin kan ada yang apa sih lebay gitu kan, ada yang nanya atau apa gitu. Tapi emang Dilihat dari beda sih ya, Oke. dilihat dari sudut pandangnya aja. pandangnya ya. Tapi emang kalau posesif itu emang harus banget ya melekat di dalam diri seseorang ya. Karena kalau dari pandangan gue itu beda lagi loh. Karena ya aku tanggapin ya. Karena kalau posesif itu berarti tandanya dia lagi cemburu. Dan kalau kata-kata Dilan ya, nah, nonton Dilan nggak? Pasti lo kaum bucin nonton Dilan ya. Dan kalau kata Dilan itu orang yang sedang cemburu itu orang yang lagi nggak percaya diri. Jadi mungkin dia makanya bisa bersifat posesif. Dan walaupun sebenarnya ya lu kayak anak kecil sih menurut gua kalau lu bersifat posesif. Karena ya kenapa? Karena kan hubungan itu bukan menuntut, tapi hubungan itu menuntun. Dan ya kan gue sayang sama dia bang, jadi gue mesti posesifin dia. Ya whatever bro, lu sayang sama dia, lu nggak akan bisa jagain dia selama 24 jam. Lu ya emang bisa bikin dia setia, posesif bisa bikin dia setia, tapi itu manipulatif ya. Setia yang lu kehendakin, lu nggak akan bangga ya. Lu akan lebih bangga apabila nanti cewek lu itu lu posesifin, tapi lu beri dia kewenangan di luar untuk dia selayaknya bergaul kepercayaan seperti manusia biasa lah ya. Gue nggak muluk-muluk ya, bergaul selayaknya manusia biasa. Dan kalau dia masih setia, ya berarti lu bisa bangga di situ. Fokusnya itu bukan menuntut, tapi menuntun. Dan fokusnya itu bukan menahan dia untuk mendapatkan yang lebih baik, karena di atas angin masih ada angin. Di atas langit masih ada langit ya. Jadi percuma, fokusnya itu adalah gimana caranya lu memperbaiki diri lu agar lu bisa tampil yang lebih baik di depan dia. Gitu sih kalau menurut aku terkait posesif lah itu. Tapi kalau posesif itu bisa juga nggak sih terjadi yang hubungan yang toksik kayak ini nih, gimana ada yang nanya. Iya ya bisa. Oke. Tapi nanti aku mau nambahin lagi nih, bedanya sebenarnya mungkin yang harus dirubah dari mindsetnya itu adalah bukan posesif, tapi protektif. Bedanya adalah kalau posesif dia menuntut lo untuk menjadi sesuatu hal yang menurut lo benar, tapi menurut dia nggak benar. Tapi kalau protektif dia itu menuntun lo di jalan yang benar. Lo mesti bedain deh antara posesif dengan protektif, ya kan? Karena ya benar nanti nyambungnya ke hubungan yang toksik lah, yang penuh dengan curiga. Kalau menurut gue sih simple aja sih, jodoh itu nggak akan kemana sih, ya kan? Jadi ya percuma lu posesifin dia kalau dia nggak jodoh sama lu, ya pergi juga. Ya kan? Ya, jadi fokusnya bukan membuat dia menjadi bertemu dengan orang yang lebih baik, tapi fokusnya adalah menjadikan lo yang lebih baik, agar dia saat menemukan orang yang lebih baik dia mikir bahwa wah pasangan gue ini jauh lebih baik. Itu fokusnya seperti itu sih. Jadi untuk yang posesif gitu ya, lu kalau mau menjalin hubungan, karena hubungan itu adalah kuncinya itu bertumbuh. Lu kalau mau dewasa dalam menjalin hubungan ya lu rubah deh mindset lu. Jangan posesif tapi protektif. Nah, rubah itu gimana tuh? Sebenarnya itu dari tingkat kedewasaan seorang sih ya. Karena emang orang-orang ini nyambung ke toxic relationship sih sebenarnya. Jadi posesif itu mungkin ya untuk awal-awal PDKT itu menyenangkan. Ya karena
ya nggak apa-apa lah, wajar dia cewek gua, nggak apa-apa lah, wajar dia cowok gua, wah cemburu berarti dia sayang sama gua. Tapi lama kelamaan lu pasti nanti akan bosan dengan keadaan seperti itu. Nanti bisa jadi lu semakin menjadi, semakin lu posesifin dia, akhirnya dia menemukan orang yang lebih baik karena lu bullshit, lu jagain dia 24 jam dan itu amsung dulunya. Rugi juga ya. Iya, Wasting rugi. time. Karena ya posesif juga karena sudah berekspektasi lebih sih ke pasangan kita. Kita sudah memberikan sesuatu yang lebih Di dan awal itu nah, ya. di awalnya kita sudah memberikan sesuatu yang lebih dan berharap wah sayang nih sesuatu yang gue udah berikan ternyata dibalas dengan bermain di belakang gua, dibalas dengan dusta. Lagi ya. Ngomong-ngomong ini gue pakai baju emang yang sengaja ya, hitam dan putih. Kenapa? Karena Suka hitam. ya aku juga suka putih karena emang apa, gue mau bahas tentang cowok dan cewek itu berbeda sifatnya, 180 derajat berbeda sifatnya, nanti gue bahas. Dan ngomong, kamu warna sukanya hitam? Yang biasa kamu pakai hitam. navy atau coklat. Enggak, aku pikir ya kamu kuning warna kesukaannya. Mas kain cerah. Oh enggak, karena kamu cocoknya suka warna kuning, karena kalau Apa emang? kata-kata kuning itu kalau dipenggal dari ku dan ning itu bisa diartikan cocok sama kamu. Kalau dari ku ingin saat ini engkau ada di sini. Ya, seperti itu kalau kataku. Kalau kata ning, ya, ninggalin kamu tuh harapan aku secepatnya. Ninggalin kamu ke KUA untuk meresmikan kita maksudnya. Ku lakukan semua ini untukmu agar kita bahagia. Sedikit gak apa-apa lah. Sedikit gobalan buat kesem-sem. Ada pengalaman posesif? Oh, ada. Oke, gimana bisa jelaskan? Aku bisa ini sih, aku jadi yang Heeh. posesif dan aku diposesifin. Oh, Mau denger yang mana dulu? yang diposesifin deh. Diposesifin. Mm-hmm. Ini aja deh dari awal, kan aku emang orang tipenya yang nggak tahu deh itu posesif atau protektif. Jadi Oke. aku kayak, sebenernya aku juga nggak suka gitu. Mm-hmm. Dulu tuh pasangan yang dulu tuh nggak suka aja gitu, dia kayak yang dia tuh nggak ada waktu kan, terus dia selalu sama teman-temannya gitu. Jadi aku kayak apa sih gitu, kenapa sih selalu ini gitu. Terus aku pernah melarang tuh, Oh, dan dia my. tuh kayak yang dia nurut-nurut aja sih gitu. Oh, Tapi aku kayak ya itu kayak ada rasa senang sendiri gitu, kayak karena aku nggak tahu terlalu posesif ke dia, nggak tahu sih maksudnya aku memprotek dia tuh, aku nggak ngerti kan. Nah, oke. tapi ternyata ujung-ujungnya betul. Nah itu yang tadi gue bilang. Ya, Heeh. ya gue udah jaga dia gitu. Soalnya dia ternyata ya, Ya, ke belakang, ya itu gitu kan. berarti itu fokusnya adalah posesif sih, bukan protektif. Fokusnya adalah kamu tuh melarang dia untuk bertemu orang yang lebih baik, bukan fokusnya memperbaiki diri kamu agar di depan dia tuh kamu yang lebih baik gitu. Makanya ujungnya kandas kan. Nah, aku ada hubungan lagi kan, Oke. maksudnya aku memiliki hubungan lain Oke. kan, hubungan lagi, mulai hidup baru lagi. Mm-hmm. Nah, di situ tuh aku kayak, aku capek aku mau yang apa, ya udah gitu. Jadi jalanin aja gitu, nggak mau yang terlalu yang apa, dulu mau kemana nggak boleh gitu. Pokoknya aku nggak mau yang kayak dulu, kayak itu tuh cuma udah kayak gitu pelajaran buat gue gitu kan. Ternyata dapetinnya tuh aku cowok, dan aku tuh kayak lihat ini gue dulu Cerminan pribadi ya aku. Karena emang ini gue kayak karma atau apa gitu. karena emang ya pasangan yang kita dapat itu biasanya cerminan diri kita sendiri sih. Ya, dan ini nggak nyindir kan? Nggak, bukan gue guys, cuma mungkin orang lain. Ya. Kayak aku juga kan sama teman mungkin lebih ke cowok sih gitu kan. Sama teman cowok tuh kayak enggak boleh. Terus aku sempat apa, sosmedku semua sosmed dia yang pegang. Oke, nah itu Siapa ya nggak tahu aku juga. Itu ada curhatan juga sih dari teman kantorku sih. Dia curhat juga, nyambung ya. Dia cerita, bro, dia malu nanya di IG, dia akhirnya nanya di WA aja dia, bro, gua dulu sempat punya pacar dan gua tuh nggak boleh kemana-mana, ya sama kayak cerita kamu itu, bahwa
semua sosmednya, semua medsosnya itu dikontrol sama pacar, dan ini buat main sama cowok aja tuh nggak boleh. Itu kan temanku ya, temanku Sama, cewek. iya. Nah, dia bilang begitu. Oke. Ya emang ya posesif itu menandakan bahwa kita itu belum dewasa sih menurut gua. Mungkin ya, lu pada ngatain gue, Jun, gue udah 46 tahun, gue udah dengerin lu ngomong segala macem, lu masih anggap gua belum dewasa. Sorry bro sis, kedewasaan itu nggak dipandang dari umur ya, tapi dari kematangan jiwa lu. Ya kan bisa jadi umurnya 12 tahun dia udah dewasa. Gitu. Bisa jadi. Dan ya saran gue sih ya kalau yang posesif gitu lu harusnya bisa mengasih pengertian ya, bahwa kalau dia emang benar-benar keras kepala banget ya, ini bermain judi sih 50-50. Lu bilang aja, maksudnya jodoh itu gak akan kemana sih. Intinya ya kalau aku gak jodoh sama kamu ya udah, aku pergi. Juga kamu sebaliknya. Iya, misalnya aku ngomong gitu kan. Iya. Tapi nanti tuh si pasangan aku tuh kayak, oh ya udah, tapi rasa aku tuh kayak, ih jangan gitu. Oh, oke, tahu. Oke, nah gini, karena ini gue lengkap lagi ya. Ini ada bahasan bahwa cowok dan cewek itu berbeda, dan lo harus mengerti itu. Kalau gue baca dari bukunya, itu ada judulnya itu Men from our Mars dan Woman from our Venus. Jadi laki-laki itu berasal dari Mars dan wanita itu berasal dari Venus. Itu penganalogikan aja ya, bahwa kita itu bener-bener punya sifat yang sangat amat berbeda dibanding cewek. Oke, masuk sedikit ya tentang sifat itu. Nah, contohnya aja nih, yang dibutuhkan itu biasanya kan kesalahpahaman ya, yang tadi kamu bilang tuh. Kesalahpahaman, kamu udah cerita gini, tiba-tiba kok dia nggak ngertiin, kok dia malah malah menjudge. Oh ya udah gitu, karena ada perbedaan nih. Yang pertama itu, cewek itu butuh perhatian, dan kalau cowok itu butuh kepercayaan. Nah, di sini nyambung nih ke cerita kamu nih. Maksudnya gimana cewek butuh perhatian dan cowok butuh kepercayaan? Ini gua analogikan aja sebagai dengan kata-kata yang singkat ya. Kayak misal lu punya masalah dengan cewek lu bilang, enggak kok, aku nggak apa-apa. Oke. Ada lagi cowoknya bilang, enggak kok, aku nggak apa-apa. Kata enggak kok, aku nggak apa-apa yang diucapkan cewek sama cowok itu berbeda arti. Dalam artian karena cewek itu butuhnya adalah perhatian. Saat cewek bilang, enggak kok, aku nggak apa-apa, itu berarti dia tuh lagi butuh untuk didengarkan. Ya, beda halnya kalau cowok bilang enggak kok, aku nggak apa-apa. Nah, di sini ceweknya itu harus memberikan kepercayaan. Oke, kalau aku anggap kalau kamu anggap kamu nggak apa-apa, semoga aja. Tapi kalau ada masalah bisa cerita ke aku dan aku siap mendengarkan. Itu yang seharusnya dilakukan, bukan oh ya udah, bukan seperti itu. Karena mindset cewek sama cowok itu ya emang berbeda, ya kan? Dan satu lagi, karena ya gimana ya, karena dari pihak cowok itu dia itu nggak se-eksploratif wanita, jadi yang ekspresif gitu. nggak se-ekspresif wanita, nggak yang kalau ada masalah itu dipublish atau nggak ngomong, nggak di story. Nggak di story, oke. Kecuali cowok ada ke cewek-ceweknya. Cowok yang suka story Nah itu mungkin cowok agak ke cewek-cewek. Beda. Jadi kayak kalau lagi ada masalah nih, cewek itu tuh pengennya didengar ya kalau lagi ada masalah. Nah cowok itu kalau lagi ada masalah itu pengennya itu diem. Dia itu lebih masuk ke dalam goanya sendiri. Nah ini nih yang bakal menjadi polemik di dalam suatu berhubungan itu ya, suatu masyarakat tuh, bahwa cowok itu kalau ada masalah itu pengennya kan menyendiri dulu di dalamnya goanya dia kan, sampai menemukan jawaban. Nah sementara si cewek ini pengennya itu masalah itu cepat terselesaikan, sementara cowok itu nggak bisa. Nah di sini makanya kita harus memperbaiki komunikasi sih. Itu karena ya beda tipe antara cewek dan cowok dalam mengutarakan sebuah masalahnya. Beda seperti itu. Jadi ya mungkin cewek lebih ekspresif gitu ya. Iya, cewek kayak mendem. Nah, cowok itu kayak mendem. Emosi juga mendem. Betul. Sampai akhirnya dia bisa menemukan solusinya, ya kan. Dan satu lagi nih, bicara soal komunikasi, cewek itu kalau curhat itu yang dibutuhkan itu support. Sementara cowok kalau curhat yang dibutuhkan itu solusi. Mayoritasnya berarti. Iya, mayoritas ya, sebagian besar seperti itu. Karena cewek cowoknya. Sebenarnya butuh solusi juga. Karena curhat ada solusi. Iya sih benar. Cuman kadang kita ngasih solusi, kadang solusi kita tuh si cewek itu sudah menemukan solusi sendiri. Jadi nggak pernah kayak misalnya nih, pernah nggak bisa nganterin cewek beli baju kan? Iya,
kamu mau baju warna apa, bagusan mana bajunya, warna ini bagus nih, kuning. Si cowok itu udah nunjuk nih warna kuning aja, Mau jadi apa? tapi di ujungnya dia beli yang warna hitam lagi gitu. Jadi sebenarnya nggak butuh support, tapi butuhnya itu nggak butuh solusi, tapi butuh support. Dan ini yang bisa memis hubungan itu juga sama sih, maksudnya ya karena dianggapan cowok kalau cewek itu curhat ke dia karena cowok butuhnya solusi, dia ngasih solusi, sementara nggak dibutuhkan. Yang dibutuhkan tuh support yang positif, kayak oh iya, terus ya gimana, terus oh kamu bisa kan berjuang seperti itu. Dan dari versi cewek juga ya, karena mindsetnya cewek kalau curhat butuhnya support ya, jadi kalau ada cowok curhat dia cuma butuh support, oh kamu semangat ya sayang ya, ini kamu pasti bisa. Cowok tuh nggak butuh itu, cowok tuh butuh solusi seperti itu. Panjang ya, kayak nggak berhenti ngomong dari tadi. Sama seperti aku nggak pernah. Aku harus lebih memahami juga Iya, ya, lebih laki-laki. memahami laki-laki ya. Kalau emang hubungan mau berlanjut ya seperti itu. Nggak berhenti ngomongku ya. Sama kayak aku nggak pernah berhenti mencintaimu. Lanjut, oke. Juga pertanyaan selanjutnya tentang toxic relationship. Aduh, kelamaan di Inggris begini. Oke, gimana sih toxic relationship? Jadi kamu dulu deh, gimana? Buat aku toxic, dengan toksiknya aja berarti udah racun ya, udah udah apa sih gitu kan. Iya. Kalau aku kan juga dengar podcast yang lain lah ya. Itu menurut aku tuh kayak didasari ada 4 apa? namanya. 4 hal lah istilahnya ya. 4 hal lah ya, Yang buat tuh toxic ya. Yang pertama itu kalau nggak salah si pasangan ini selalu mengkritik Oke. kita, kan? Oke. Jadi dia tuh maunya nuntut gitu kan. Oh, oke. Tapi tanpa solusi gitu. Oh, kayak ya. maksudnya kan harusnya tuh lebih baik kamu sebaiknya jangan pakai baju itu. Oh, oke. Gimana kalau baju yang lain? Oh. Jangan deh, apaan sih jelek gitu kan. Berarti ciri-ciri yang banget, toxic relationship itu yang pertama adalah kritik yang terus-menerus. Iya, Nah, betul. tapi sebelum lanjut poin selanjutnya, mungkin orang nggak akan sadar kali kalau hubungan itu toxic ya, karena sesuatu yang racun itu biasanya indah dulu di awalnya loh. Ya kayak misalnya kita menemukan suatu tumbuhan-tumbuhan yang sebenarnya beracun, tapi karena bentuknya yang Indah. bagus, jadi kita pengen memegangnya. Sama kayak hewan-hewan di lautan ya kan, hewannya lucu-lucu. Sebenarnya itu beracun. Ya itu nyambung juga bahwa toxic relationship itu dimulai dari hubungan lu yang sebenarnya indah dan lu nggak sadar kalau itu toxic. Jadi ya mereka kebawa arus Ngalamin. aja. Nah, ngalamin kan? Iya, oke. Lanjut, yang kedua. Yang kedua, dia nggak pernah mau mengalah. Benar nggak sih? Oke, benar. Jadi saat berargumen, kita keras nih, sama keras, udah nggak mau ngalah gitu, kayak mencari pembelaan sendiri gitu. Oke. Ya, gue sih, ya gue juga, Oke. Itu berarti namanya pertahanan, mencari alasan siapa yang saling benar ya. Ya, umum sih. Jadi kalau lo menjalin hubungan tapi lebih banyak argumen ya bahwa oh kamu nggak begini, aturan begini loh. Enggak, yang ini kan begini-begini. Nah, itu bisa jadi hubungan lo toksik, ya kan? Karena ya emang lama-lama argumen itu nanti akan menjadi suatu pertengkaran. Dan gue nggak percaya sih kalau bertengkar itu adalah bagian romantis dari suatu berhubungan. Kenapa gitu? Ya karena apa yang kan suka dibilang itu sebagai bumbu-bumbu cinta. Oh iya benar, bumbu cinta ya, benar. Tapi kalau gue beda ya, karena begini, karena sesuatu yang keluar dari mulut kita saat kita bertengkar itu adalah reaktif. Kita mesti bedakan antara reaktif dan respon. Reaktif itu adalah misalnya kita lagi bertengkar nih, terus semua yang ada emosi dari pikiran kita itu kita keluarin tanpa berpikir, itu namanya reaktif. Kayak misalnya kamu kena jarum gitu. Kamu langsung reaktif kan? Ya kan? Kita ngeluarkan kata-kata kasar atau apa? Ya. Iya. Bener, beda. Nah, beda sama respon. Kalau respon itu dia berpikir dulu sebelum dia mengutarakan. Jadi lebih baik kalau emang kondisinya bertengkar, lu ademin dulu deh. Lu ademin dulu pasangan lu, ya lu sampai memberikan respon yang baik gitu. Oke. Gitu. Iya, maksudnya jadi kan dia api, kita harus jadi airnya. Iya benar. Lanjut yang ketiga. Dia selalu mungkin
menghina ya. Oke, merendahkan lah bisa jadi ya. Oke. Pasangannya itu. Oke. Dan Dia iya sifat merendahkan atau menghina dan itu gitu itu merendahkan itu bisa secara verbal dan non verbal. Secara verbal itu kita udah pada tahu ya, kayak misal, ih apaan sih lu begini, nah itu verbal. Non verbal ini nih yang banyak nih merendahkan dengan non verbal. Contohnya ya sih buka ya, misal dengan mata atau dengan mata, itu suatu yang non verbal secara nggak langsung itu merendahkan. Maksudnya kok dia begini, nanti pasangan kita juga akan tersinggung, ya kan? Jadi kalau lu punya pasangan yang merendahkan atau menghina, nanti ujung-ujungnya pasti dia akan membandingkan lu dengan orang lain. Salah juga ya nggak sih bandingin gitu. Iya, Salah. benar. Nah, itu namanya suatu Nggak toxic, boleh juga. ya suatu toxic relationship. Yang keempat, Ya, selalu menghindar pada saat konflik. oke, atau kepala batu ya. Oh ya, keras Jadi kepala. ciri-ciri hubungan yang toxic relationship itu biasanya dia tuh menghindari konflik dan juga alias kepala batu ya. Ini susah untuk dinasehatin. Jadi ya dia ikutin aja tuh alurnya berhubungan aja, mau ada masalah diikutin karena itu hubungan yang toxic. Karena sekali lagi hubungan itu bertumbuh ya, bukan berhenti di situ. Nggak stuck di situ, dan hubungan itu bukan menuntut sekali lagi, tapi itu menuntun, ya kan? Seperti itu. Tentunya perang. Ya enggak lah, menuntut ke jalan yang lebih baik lah itu ya lah. Iya. Ya, ada nambahin lagi? Apa ya? Kalau nggak aku nambahin deh, gini. Mungkin lu yang baru-baru pacaran atau yang udah lama pacaran, lu mungkin punya pikiran ini lebih ke toxic relationship sih, masuk gak sih? Kenapa kok dia waktu PDKT atau baru pacaran sebulan, 2 bulan, 3 bulan tuh indah banget. Tapi begitu sampai 5 bulan, sampai setahun, sampai bertahun-tahun, kok dia udah mulai itu ya, udah mulai renggang, udah mulai merasakan perbedaan. Nah itu nanti muncul toxic. Itu ada alasannya kenapa seperti itu. Kenapa? Karena begitu karena dari buku yang gue baca dan podcast yang gue dengar, sebenarnya itu ada 5 bahasa kasih pria dan wanita. 5 bahasa kasih itu yang pertama adalah kata-kata cinta, yang kedua itu adalah sentuhan, yang ketiga itu adalah pemberian hadiah, yang keempat itu adalah waktu yang berkualitas, dan yang kelima itu adalah melayani. 5 hal ini, iya 5 hal ini, bahasa cinta ini pasti lu selalu berikan saat lu PDKT. Lu pasti mengutarakan kata-kata cinta lu, kayak kamu cantik banget hari ini, terus segala macam. Kamu lebih banyak kesentuhan, misalnya megang tangannya halus segala macam, ya kan. Gift, pemberian hadiah, ini buat kamu karena hari ini kamu udah nemenin aku. Terus waktu yang berkualitas, pasti nggak munafik deh. Namanya orang PDKT, istilahnya kalau baru bisa mengendarai sesuatu, pasti dia akan nyoba terus. Pasti dia akan terus-terusan ketemu. Jadi dia punya banyak waktu yang berkualitas, ya kan. Terus memberikan pelayanan yang terbaik, kayak misalnya, oh kamu mau makan ini, sini aku ambilin, seperti itu. Itu Sakit pasti. aku datang. Gitu. Iya, itu pasti dilakukan. Tapi seiring berjalannya waktu, 5 bahasa kasih itu lama-lama hilang. Karena masing-masing cowok dan cewek itu mempunyai bahasa kasih yang berbeda, dan lu itu mesti paham dari bahasa kasih pasangan lo. Misalnya bahasa kasihnya, contoh ya dari gua ya, kan bahasa kasihnya gua contohnya adalah sentuhan dan melayani, ya kan. Sementara bahasa kasihnya dia Aku meluangkan waktu yang berkualitas. Nggak match dong, dia butuh waktu bareng berkualitas, nah gua butuh sentuhan dan melayani. Itu nggak akan bisa bersatu karena kita beda. Jadi intinya lu komunikasi yang baik. Gimana caranya dia itu tahu lu dan lu tahu dia. Hubungan yang baik itu bukan seberapa dekat dan seberapa seringnya lu bertemu dengan dia, tapi seberapa jauh lu mengenal kepribadian dia. Itu hubungan yang baik. Seperti itu. Tambah lama ya. Oke. Ada yang buat tambahin lagi? Panggil. Oh iya. Jadi kebablasan ngomong Akang Gendang. Oke, nanti kita panggil ya. Ya mungkin pada penasaran ya ini. Tapi teman-teman kantor udah pada tahu sih. Oh ini kayak ini. Oh ini kayak playboy di lantai ini. Nanti lo akan lihat sendiri. Kita panggil ya. Nanti kita cut dulu sebentar karena biasa dia dandan dulu mungkin pakai parfum gitu. Kalau ada aja. Iya, siapa namanya? Siapa namanya?
Ya, nggak tahu. Namanya Oke, rahasia. namanya nanti rahasia kita panggil lah. Nama itunya jangan panggilannya kita panggil Jordan dari sudut biru. Swing. Nah, tiba-tiba ada ya. Lu lihat kan pesonanya anjir. Gue minder begini tuh nggak sih? Hidungnya kan tuh, kayak perosotan anak PK ya kan. Alisnya kayak zebra cross ya kan, banyak nyambung itu. Sehat bro? Alhamdulillah. Mantap. Perkenalan dulu dong, nama. Oke, maju dikit. Siap. dikit. Oke, majuan ya. Iya, majuan. Siap, siap. Nama, umur, kesibukan. Kesibukan. Waduh, ini udah kayak interview ini. Mana pacar siapa? Oke lah, perkenalin nama gua Jordan, ya nama panjang Naufal Jordan, nanti di IG-nya Naufal Jordan ya. Asik. Oke, umur gua masih 23, Oh iya. 23 tahun. Oke. Iya, iya. Asli lu belasan Arab apa Palestina? Banyak yang bilang sih gua Arab, tapi Padahal nggak ada sebenarnya. luar biasa ya ini. Iya emang. Luar biasa. Tampaknya tuh. apa tipsnya? Sibuknya ya sekarang sih masih kerja ya di satu instansi pemerintah lah. Woi, dia itu Iya. mateng cuy. Gila lu Coba, sis. udah nggak ada ya? Udah itu ya? Udah taken Udah sold out ya? Ah solo, aduh, bisa aja. Udah solo atau belum? Oh, belum Pak, pasti bisa lu. Parah-parah di rumah nanti. Terus Gimana? Terus Terus apa lagi nih? perkenalan udah segala macam, nomor telepon nggak usah ya. Nomor Nanti telepon ya. jangan. Nanti ya. Disebar. Oke, nih invest informasi nih ya. Nanti sorry, dia sih emang nggak bawa musik ya, tapi dia ini punya cover YouTube sendiri tuh. Dia bisa main piano, bisa main gitar, bisa vokali juga ya. Lu bakal klepek deh kalau lu nyanyiin deh. Siap. Lu bisa follow YouTube-nya dia juga ya. Kita berarti sini bertiga ya. Bertiga. Kalau di bahasa Inggris tuh bertiga itu yang pertama is one, Ya. istri, istri. Ah, ini yang jago ini. Oke. Iya. Susah deh. Saya begitu ya berarti ya. Oke, di sini gue mau bahas tentang posesif. Karena orang tampang kayak gini tuh pasti banyak posesif sih. Dari ceweknya udah gue takut nih cowok gue ganteng Berarti banget. good boy ya, bukan fuck boy. Iya, betul. Nah, Sama kayak ini tampang good boy ya. Good boy kan? ini. Terus entah apa dia yang posesif, nanti mungkin kita tanya aja ya. Dari cerita pengalaman dulu deh. Ada nggak gitu pengalaman? Pengalaman. Kalau pengalaman sih belum terlalu banyak ya soal cinta. Asik. Wah. Ini jadi orang yang setia nih, luar biasa nih. Ya soalnya gue bukan pakar cinta ya, Oh. seperti lo gitu kan. Nah, ini kan Mampus lu. udah banyak lah, udah banyak Banyak. pengalaman, Oh, kira udah cewek makan kan? asam garam lah. Oh, Iya betul. Ya kalau gue sih pengalaman soal posesif itu emang belum terlalu jauh lah. Tapi seenggaknya gue udah ngerti, kayak gue lihat di mana-mana gitu kan, di media sosial kayak di mana itu mungkin banyak banget orang-orang yang posesif gitu. Terlihat dari artinya sih, kalau posesif itu menurut gue itu kan emang sikap ya, sikap dari suatu hubungan. Nah, sikap seperti apa itu? Kalau posesif itu ya sikap yang ingin merasa memilikinya kepada pasangan sepenuhnya. Wah, Kayak betul, gitu. betul, betul, betul. Nah, kayak gitu sih. Oh. Kayak gitu. Tapi pernah Kalau pernah sih pelaku atau Pelaku. yang dilaku pelaku atau korban ya saya. mungkin sih pelaku sih. Oh, pelaku. Berarti dia posesif. Ya kalau Ya kan, sorry, tampangnya lu gampang bro dapetin cewek. Kenapa Ay. lu posesif gitu loh? sebenarnya kita posesif itu kan rasa manusiawi sebenarnya. Oke, Itu naluri dari seorang pria atau wanita ya kan. Oke. Nah, kalau untuk posesif sendiri sih, gue sih mungkin nggak terlalu ya, nggak terlalu posesif. Nah, posesif kan artinya emang memiliki rasa memiliki sepenuhnya. Ya manusia sih wajar sih kalau pengen rasa memiliki manusia sepenuhnya pasangan sepenuhnya Oh, iya, ya. benar. Nah ini kaitannya lebih ke protektif ya. Oke. Protektif. Nah, posesif sama protektif itu mungkin saling berkaitan. Iya, saya berkaitan dan beda juga sih itu. Nah, mungkin beda ya. Nah, Nah, kalau protektif itu kan rasa ingin melindungi. betul. Nah, Tadi gua bahas melindungi. tuh. Nah, tapi kadang seorang pasangan itu sepasang
ya pasangan itu mungkin pasti ingin rasa memilikinya pasti ya kan. Nah kalau gue sih pernah mungkin contohnya ya kita lihat lah kalau seorang wanita lagi berteman gitu dengan cowoknya gitu kan, ya mungkin hanya temen ya, tapi kan untuk perasaan cowoknya itu sendiri kita tidak tahu, kita nggak tahu ya kan, mungkin ada perasaan suka atau enggak. Kita sebagai pria kan ya namanya pria pastilah, apalagi kalau seandainya cewek kita cantik gitu kan, manis gitu, imut, lucu, pasti banyak dong yang suka. Kan. Berarti kayak tadi yang sebelumnya kita ada drama sedikit ya, bahwa kita tuh melarang pacar kita tuh untuk main sama cowok ya kan. Yoi. Ya kembali lagi fokusnya berarti lu hanya menahan dia untuk melakukan yang lebih baik, tapi lu aturan fokusnya merubah diri lu jadi yang terbaik sih. Iya. Seperti itu ya, benar, protektif. Sekarang masih posesif. Sekarang sih ya. Apa kebalikan dari posesifin? Mungkin diposesifin ya pasti ada lah. Oke. Pasti ada. Ada yang berlebihan gitu nggak sih? Kayak, ya pasti gitu. Kalau Sih, berlebihan gitu. ya, kalau berlebihan sih belum terlalu lah. Soalnya kan kalau posesif itu mungkin lebih ke jalinan hubungan yang lebih serius gitu, seperti pernikahan gitu. Itu harus benar-benar iya, posesif benar, dong, benar. biar kita usahain. Beda kalau pacaran mungkin bisa putus. Iya, benar. Nah, tapi kalau untuk urusan pernikahan atau yang lebih serius itu jangan sampai lah. Jadi wajar kita untuk posesif. Gitu. Berarti ini udah siap nih. Enggak. Lu kalau yang mau ngelamar dia dulu enggak apa-apa. Aduh. Dia masih wanita ya kan Kirim CV sekarang. gitu. Iya, Kirim CV, aduh, boleh. Awas HRD-nya gua nanti. Tibat lu ya bagus. Oke. Berarti ini nyambung ke pertanyaan tadi yang pertama ya, kenapa dalam hal itu selalu ada posesif ya? Iya. Yang dulu jelasin itu ya. Iya. Oke. Betul. Terus lanjut lagi yang kedua, pertanyaan tentang toxic relationship. Kalau toxic relationship lah gitu. Ini bahasanya ya mungkin berat sih ya. Toxic itu kan kalau dalam artian bahasa Indonesia racun ya. Iya. Benar-benar. Hubungan yang Benar-benar itu. racun lah, Sehat nggak lah. sehat. Nah, hubungan yang nggak sehat itu memang ya setiap hubungan pasti ada lah namanya toxic relationship. Karena pasangan itu nggak bisa ngelihat misalnya cowoknya itu nggak bisa lihat ceweknya dekat dengan yang lain gitu. Dia dari sisi pandang cewek juga sama kayak gitu. Nah, kalau menurut gue toxic itu ya contohnya ya, ambil contoh itu kayak kita tuh banyak sekarang itu di zaman sekarang tuh ceweknya itu cowoknya itu kayak menyadap. Menyadap, sadap ya. Nah, misalnya sadap dalam media sosial. Nah, seperti itu. Nah, itu salah satu ya sedikit toksik ya menurut saya. Menurut gue Jadi sih kayak gitu. DM siapa aja di tayangan Nah. apalagi cloning WA ya. Nah, biasanya itu kalau email itu mesti diambil lah. Gitu. Nah, ceweknya itu harus mesti tahu lah email sama password. Jadi bisa misalnya WhatsApp-nya jadi ya di otak-atik lah sama cowoknya. Pokoknya yang misalnya ada cowok yang mau chat gitu kan Izin langsung dia ya? Itu Ya izin langsung langsung di blok biasanya. Enggak, gue pikir mesti izin ya, cowoknya jadi admin gitu. Ada yang mau masuk nih, diizin dulu. Oke. Tapi yang lebih parah tukeran HP sih biasanya. Nah, Ada emang pernah. Iya, ada. Gue saranin mending HP lu yang cuman ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 sama suara itu aja. Pencet 1 suara gugu. Nah, itu. Lu nggak bakal aman deh pasti. betul. Iya. Pernah begitu? Tukeran HP? Tukeran HP sih belum. Belum itu banget ya. Jangan. Iya. Karena itu privasi ya menurut gua sih. Menurut gua sih privasi. Iya. Tapi apa lu nggak takut kalau ada yang DM gitu? Nah, ini salah satu solusinya Insecure. itu dalam suatu hubungan itu adalah kepercayaan. Nah, bagaimana kita meningkati rasa kepercayaan pada pasangan kita gitu. Jadi ya kalau emang kitanya mau percaya atau enggak, ya jangan sampailah kita bikin curiga gitu. Nah, misalnya ceweknya ini kayaknya dari jauh ini
kelihatannya kok ini orang main HP mulu ya, ini chatan sama siapa Nah, ya sering gitu tuh. Nah, Sampai dibalikin. sampai ketawa-tawa ya kan, wah kayaknya seru juga nih. Dalam hati kita sih pasti ada rasa-rasa ini kayaknya nyaman sama dia nih kayaknya nih, yang di HP-nya nih, nah Iya, kayak iya, gitu. iya. Nah kalau nggak mau timbul rasa curiga, Nah, iya. janganlah berbuat kayak gitu. Siapa ini? Ceweknya? Ceweknya, Oh, ya, iya, iya. gitu. Ya, karena kalau memang kita ngebuka HP seorang itu ya kita siap mental sih. Nah, Nah. harus Ya kan harus kepo siap itu mental harus sih. siap. Siap. Kepo Tapi itu harus- nggak usah sih. kalau kata. Iya. Nah emang mungkin lebih baik itu jangan kepo lah. Iya. Iya, kepo. Dikepoin boleh dikepoin ya. Dikepoin. Ya iya bener dikepoin berarti kan banyak fans itu boleh. Jangan kepo tapi dikepoin boleh. Walaupun nanti ujungnya misalnya, oh ternyata emang bener nggak, ya udah nanti kan jodoh. Iya. Kan diusahain. Gue tau nih pasti nonton pada mau ngepoin dia nih, yang Iya. kuning nih, yang kuning dan sampai lolos ya. Yang kuning sampai lolos belum. Saya nih ya, dia bilang kalau misalnya ada dia tuh emang trauma karena soal kepercayaan nih, tapi dia berani juga untuk menjalin hubungan lagi. Nah, tanggapannya gimana maksudnya bagi si cowoknya untuk bisa tumbuh lagi gitu percaya, padahal dia punya rasa trauma yang tinggi gitu kepercayaannya. Jadi makanya dia tuh selalu posesif atau gimana gitu. Tanggapannya lebih baik buat si cowoknya tuh kayak gimana buat si ceweknya, padahal si cewek tuh nggak ngelakuin apa-apa gitu sebenarnya, bener-bener dia ya udah gitu, bisa ya udah gitu, maksudnya dia nggak main-main nggak apa, tapi si cowoknya itu selalu dulu yang enggak, cuman si ceweknya ini kayak oh ya udah deh, mungkin dia trauma percaya terus dia harus ya udah, jadi serba salah juga, salah ya, apalagi salah bener apalagi Iya benar. salahin juga Oke, kita gitu. dari hati nih soalnya. Ais. Ya tuh dari teman Iya kelihatan nih. Kan? Gimana coba ngasih tahu ke si cowoknya ini gitu loh. Ya gimana bro? Ya mungkin rasa trauma itu emang pasti ada ya, karena kita itu kalau udah di apa ya namanya ya, dibuat sakit hati lah, nah itu udah pasti lama lah sembuhnya itu. Nah untuk rasa percaya itu emang sulit lagi buat tumbuhnya gitu. Nah tapi mau nggak mau ya kalau emang dia udah baik gitu, udah mau ngerti lah sama cowoknya itu, ya udahlah nggak usah dipikirin masa lalunya. Nggak usah diingat-ingat lagi. Nah itu harusnya begitu, tapi masalahnya tuh dia tuh selalu inget gitu. Nah itu yang Terus berat selalu ya. membanding-bandingkan gitu. Karena emang ya Si ceweknya harus harus dilupakan. mengerti atau gimana gitu. Nah emang iya bener. Nah. Kalau kenangan itu emang nggak bisa dilupakan. dilupakan. Tapi kenangan itu emang terbagi dari dua, kenangan manis sama kenangan pahit. Nah kalau kenangan manis ya bolehlah diingat lah, diingat itu emang buat nanti masa depannya, nanti mungkin bisa lah diulang lagi gitu. Oke. Maksudnya ya kita sebagai cowok gitu kan pengen dia yang terbaik gitu, Kenangan pengen pahit dia sih. yang nyaman gitu. Nah kalau kenangan pahit mendingan dilupain aja gitu. Dibuang pada tempatnya ya. Nah dibuang pada tempatnya. Banget tuh. Jaga kebersihan. Ya adem ya, lihat dia ngomong tuh adem ya. Kayaknya ke bawah suasana gitu, apalagi kalau denger dia nyanyi ya saya apa sih nggak bawa ini nih. Aduh, kita bisa Itu live battle musik ini. di sini nih. Aduh iya. Coba tanya lagi. Ya, ya. Saran bro buat orang yang posesif. Nah, Saran buat orang yang posesif apa ya? Oke, posesif itu wajar, posesif itu manusiawi. Itu ada dalam naluri seseorang. Mau dia cowok, mau dia cewek pasti ada posesif. Nah, kalau bisa kita posesifnya yang positif gitu. Jangan terlalu posesif kan itu artiannya itu lebih kayak agak-agak sedikit mengekang gitu kan. Jadi antara cowok dan cewek itu ada gak kebebasan gitu, nggak ada kebebasan. Nah makanya dari pasangannya, cowok atau ceweknya usahain ya jangan posesif gitu kan, protektif boleh tapi jangan over. Nah kayak gitu. Luar biasa tuh. Luar biasa. Ada yang mau diprotektifin sama dia? Asik. Hubungin gue dulu ya, biar kita seleksi nanti. siapa aja? Oke, karena lu udah masuk di YouTube gua ada sedikit challenge. Kasih enggak. Oke. Challenge-nya adalah gini, kita kan lagi bahas posesif. Posesif itu kan dari kata-kata P sampai F.
ya. Ya kan POSESIF ya kan. Nah, gua kasih talent sih, pilihannya dua. Pertama lu mau pilih mantan, yang kedua lu mau pilih pacar. Gitu dulu. Mantan atau pacar? Ya kalau buat mantan mah lebih baik dilupain. Asik. Oke. Berarti pacar. Oh, nanti dia pilih pacar. Aduh, gampangan pilih mantan loh. Karena kalau gampangan pilih mantan tuh gue minta dia ngambil dua huruf vokalnya entah dari P sampai F tentang mantan. Misalnya P, pintar lah mantannya itu simple. Tapi nggak mau mantan ya, berarti udah benar lupa ya. Iya. Kalau gitu tentang pacar berarti karena cewek itu sangat ampuh dengan digombal, berarti gue minta lu munculin gombalan dari kata P sampai F satu aja. Satu aja. Oke. P Dari mungkin Atau gua dari huruf apa? pilih satu ya. Iya, Satu aja. Satu huruf P aja. Oh. Oke, ya. Boleh sebut buat siapa apa gak usah? Ah, usah. Gak usah. Oke. Gimana? Kita diriin. Udah anggap aja itu pacar ya. Oke. Gombalan ya, P. Iya. Oke, gue pilih P itu kata payung. Asik. Oh, oke, Udah, baik. udah, bisa banget ya, Kak. Oke. Buat pacar ya, kan? Gimana? Payung. Gombal nih ya. Iya. Oke. Kamu tahu nggak perbedaan payung dengan aku? Tunjuk. Oke. Apa? Gitu. Karena apa gitu? Nggak tahu, Bang? Oh, nggak tahu. Oke. Kalau payung itu melindungi di saat kamu sedang kehujanan. Oke. Sedangkan aku melindungi kamu di setiap kamu sedang sendiri. Asik. Aduh, luar biasa gombalannya ya. Udah, gitu aja. Oh, udah. Aduh. Gue boleh ikutan nggak? Ya udah. Kembali. Oh, Mau S. mantan apa Dari S. ini? Oh, jangan mantan dong, mantan. Oh iya. S. Apa? Apa? Gue. Sinar matahari. Dari S kan? Ya. Kamu tahu nggak perbedaan kamu sama sinar matahari? Nggak tahu. Kalau sinar matahari munculnya kan dari pagi sampai siang. Tapi kalau kamu munculnya pagi, siang, malam, pagi, siang, malam nggak pernah bosen nggak? Oke. Oke. Jadi Tapa nggak mendukung, ini mendukung lah ya. Oke, kalau gitu cukup kayaknya. Oh, nanti biar IG lu nanti gue tag di sini ya. Apa sama YouTube channel lu nanti gue akan tampilkan di sini. Oke, terima kasih buat terima kasih buat Noval Jordan untuk hari ini. Oke. Sampai jumpa lagi dengan gue Doni. Putri. Lu Jordan. Oke. Asik. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.